Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Sukma, absen nomor 17. Menjelaskan tentang asbabun nuzul. Ini merupakan ujian tengah semester dari studi Quran Hadis dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul tersendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu asbabun nuzul, asbab dan nuzul. Asbab merupakan jamak dari kata sababun, yakni sebab. Jadi kalau jamak berarti sebab-sebab. Kemudian nuzul yang artinya turun. Bisa diartikan asbabun nuzul ini adalah hal khusus yang terjadi atau sebab turunnya suatu ayat yang berfungsi untuk mengetahui hukum turunnya ayat tersebut. Dapat berupa kejadian di masyarakat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu. Kalau kita lihat ayat Al-Quran itu ada dua, ayat sababi dan ayat ibtidai. Ayat sababi ini merupakan ayat yang mana mempunyai sebab diturunkannya ayat tersebut, dan ayat ibtidai adalah ayat yang tidak mempunyai sebab diturunkannya ayat tersebut. Satu contoh asbabun nuzul pada surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahil masyriqu wal maghrib fa aina matwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dalam ayat ini menceritakan bahwa pada saat itu para sahabat yang sedang berpergian pada malam hari ke suatu tempat, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Kemudian para sahabat ini bingung menentukan arah kiblat ke arah mana. Akhirnya mereka mempunyai ijtihad masing-masing. Ada yang menghadap ke arah barat, timur, selatan, utara, dan banyak. Akhirnya besoknya ketika mereka pulang lagi, kemudian mereka menghadap kepada Nabi dan menceritakan kejadian semalam yang terjadi kepada mereka. Kemudian Nabi menjawab, semua sholat kalian sah karena kalian sudah berijtihad. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui asbab nuzulnya. Kemudian ada pandangan ulama tentang asbab nuzul ini. Yang pertama, al-ibrah bil umumil lafzi la bi khususis sababi. Contohnya pada ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima. Nah, ini maksudnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Maksudnya lafadz ini atau ayat ini ditujukan untuk masyarakat umum pada zaman Nabi dan seterusnya. Ayat menceritakan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu maka potonglah tangannya. Sampai sekarang masyarakat Arab masih menggunakan hukum ini. Kemudian pandangan ulama yang kedua adalah al-ibrah bi khusus sababi la bi umumil lafzi. Kebalikan dari pandangan yang pertama. Contohnya yang seperti surat Al-Baqarah ayat 115 tadi. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina matwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Karena pada saat itu teknologi belum semaju sekarang. Dan malam hari waktu sholat sudah masuk dan mereka bingung untuk menentukan arah kiblat. Macam-macam asbab nuzul. Yang pertama yaitu ta'adud al-asbab wan nazil wahid. Ta'adud al-asbab wan nazil wahid merupakan beberapa sebab atau hal yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Ada kalanya wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, seperti turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang sama-sama kita insyaallah sudah hafal. Surat Al-Ikhlas 1 sampai 4 diturunkan untuk menanggapi orang-orang Mekah yang musyrik ketika setelah Rasulullah SAW hijrah. Ayat itu juga ditujukan bagi ahli kitab yang ada di Madinah setelah Rasul hijrah. Yang kedua itu ta'adud an-nazil wal asbab wahid. Satu sebab yang mendasari turunnya beberapa ayat. Contohnya pada surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Ayat 10 yang mana artinya, maka tunggulah ketika langit membawa kabut yang nyata. Dan kemudian ayat 15 yang artinya, sesungguhnya kalau kami melenyapkan siksaan itu agak sedikit, kamu akan kembali ingkar. Dan kemudian Ad-Dukhan ayat 16
Dan ingatlah ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami memberi balasan. Asbabun nuzul dari 3 ayat tersebut adalah ketika kaum kafir Quraisy durhaka kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berdoa agar mereka diberikan kesusahan seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ketika kesusahan itu terjadi, kaum kafir Quraisy datang kepada Rasulullah meminta agar dihilangkannya kesusahan, dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk kafir Quraisy. Nah, ketika hujan turun dan mulai hilang kesusahan mereka, mereka bukan yang beriman, mereka malah ingkar. Dan kemudian turunlah riwayat yang mana azab mereka akan turun pada perang Badar. Kemudian kita akan sampai pada manfaat mempelajari, memahami, dan mengetahui asbab nuzul. Yang pertama adalah memberi batasan hukum atau sebab yang terjadi pada ayat tersebut. Dan kemudian manfaat yang kedua kita mempelajari asbab nuzul atau mengetahui atau memahami asbab nuzul, yaitu mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan. Saya rasa sampai di sini pembahasan kita tentang asbabun nuzul. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya ucapkan selamat sahur kepada kalian semua karena sekarang waktunya menunjukkan sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.